Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, yes, Allahu Akbar. Semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari perpindahan kalor secara radiasi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan disimak videonya. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Siapa yang di sini yang pernah berkemah? Ya, berkemah adalah bagian dari kegiatan pramuka. Di sini, Siti dan teman-temannya sedang melakukan berkemah. Nah, udara di sini sangat dingin. Udara malam hari itu cukup sangat dingin. Mereka sudah mengenakan baju hangat dan duduk di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Nah, ini adalah pertama kalinya Siti mengikuti acara berkemah. Nah, ternyata berada di dekat api unggun ini sangat membantu menghangatkan tubuh. Kenapa ya? Dekat di api unggun dapat menghangatkan tubuh? Ada yang tahu? Nah, kita akan membahas di selanjutnya. Baik, sebelum itu Mi mau tanya, bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi? Ada yang tahu? Nah, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi. Kenapa? Karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kemudian, kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan panas secara konveksi. Kenapa? Karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, bagaimana kalor dari matahari ini dapat berpindah ke bumi? Nah, kalor dari matahari merambat ke bumi ini tanpa melalui zat perantara. Itu yang dinamakan perpindahan kalor secara radiasi, yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara, dinamakan radiasi. Jadi, proses ini contohnya itu adalah contoh lainnya. Tadi, dalam kegiatan api unggun. Nah, di udara yang sangat dingin, udara di pegunungan itu kan sangat dingin. Nah, untuk menghangatkan badan, kita perlu membuat api unggun, seperti yang sudah dilakukan Siti dan kawan-kawan saat berkemah. Nah, mereka membuat api unggun. Jadi, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhnya tanpa melalui zat perantara. Nah, perpindahan ini disebut radiasi. Jadi, dengan mengulurkan tangan yang mendekati api unggun itu dapat menghangatkan tubuh saat cuaca sedang dingin. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam? Nah, apa yang kalian rasakan? Tanpa kalian sadari, ketika kalian keluar rumah pada siang hari dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Kenapa? Karena hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda warna putih dan berkilap. Jadi itu kenapa
pada siang hari kalau misalnya kita pakai baju berwarna hitam itu akan terasa lebih panas atau gerah. Nah, tetapi sebaliknya, pada malam hari orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih dingin daripada memakai baju putih. Kenapa? Karena hal tersebut terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, itu adalah perbedaannya. Perpindahan kalor secara radiasi bisa kalian buktikan dengan kegiatan seperti gambar ini. Ini adalah Lani sedang menyalakan lilin, kemudian mendekati lilin tersebut yang ada apinya dengan jarak tertentu. Dan di sana Lani bisa merasakan perpindahan panas, karena perpindahan panas ini tanpa perantara, jadi disebut dengan radiasi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Menarik ya pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini namanya tari apa? Betul, ini adalah tari pendet dari Bali. Nah, siapa yang pernah melihat langsung tari pendet dari Bali? Tariannya sangat indah. Tari pendet ini merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Nah, kalian tahu bahwa lahirnya tari pendet ini berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Makanya orang-orang sering menyebutnya sebagai tari pendet. Nah, pendet ini dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Kemudian, tari pendet ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Nah, kira-kira bagaimana ya pola lantai pada tari pendet? Pola lantai pada tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dan membentuk huruf V. Tetapi pola lantai ini tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang sudah kita pelajari sebelumnya. Wah, sangat menarik ya tari pendet dari Bali ini. Kita semua harus bisa melestarikan tari tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita telah mempelajari beberapa hari yang lalu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai anak, hak sebagai pelajar, hak sebagai kemudian kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai pelajar, tanggung jawab sebagai masyarakat, kewajiban sebagai warga negara, dan lain-lain. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Kemudian, silakan kalian buka halaman 134. Tulislah beberapa hak dan kewajiban yang kamu miliki di rumahmu. Buatlah sebuah janji pada sebuah kartu dan tulisan dengan rapi. Nah, tunjukkan kepada orang tuamu dan mintalah nasihat mereka bagaimana kamu dapat melakukan kewajibanmu dengan baik. Jadi, kalian menulis ya janjiku kepada ayah dan ibu. Nah, setelah itu bisa langsung dikumpulkan. Itu saja yang dapat Umi sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.